Timnas Jerman menang telak 6-0 atas Timnas Slovakia, Selasa 18 November dini hari WIB, untuk menyegel tiket ke Piala Dunia 2026. Anak-anak asuhan Julian Nagelsmann hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup A. Jika kalah, Slovakia akan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim Panzer harus tampil di babak playoff. Berkat kemenangan ini, Timnas Jerman menjadi juara grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 15 poin dari 6 laga. Adapun Timnas Slovakia finish di peringkat kedua grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 12 poin dari 6 laga. Slovakia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 jika bisa memenangi babak playoff. BBC Z1. Timnas Belanda memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menang telak 4-0 atas Timnas Lituania di pertandingan terakhir grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Selasa 18 November dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam itu, tim oranye mengemas kemenangan atas Lituania melalui gol yang dicetak oleh Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons, dan Donyell Malen. Berkat kemenangan ini, Belanda menempati peringkat pertama klasemen akhir grup G kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 20 poin dari 8 pertandingan. Laga RD Kongo kontra Nigeria dimainkan pada Senin 17 Oktober dini hari WIB dalam final playoff CAF. Nigeria sempat memimpin lewat gol Frank Onyeka, sebelum Mechak Lia menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit berakhir 1-1, memaksa kedua tim menentukan nasib lewat adu penalti. Dalam drama tersebut, Nigeria gagal menjaga akurasi. Calvin Bassey, Moses Simon, dan Semi Ajayi tak mampu menuntaskan eksekusi penting, sementara Chancel Mbemba mencetak penalti penentu kemenangan Kongo untuk mengunci skor 4-3. Namun, situasi memanas usai peluit akhir. Rekaman memperlihatkan pelatih Nigeria, Eric Chelle, harus dipisahkan dari staf Kongo yang diduga memicu ketegangan. Selama adu penalti, orang dari Kongo itu melakukan fodo. Setiap saat, setiap saat, setiap saat. Inilah mengapa saya sedikit gugup setelahnya, buku Chelle. Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu air atau semacamnya. Anda tahu, tegasnya. Robert Lewandowski tetap menjadi sosok sentral dalam lini serang Barcelona meskipun usianya kini telah menginjak 37 tahun. Pria Polandia ini terus menunjukkan kelas dunia dan insting mencetak gol yang luar biasa, sebuah kualitas yang sulit digantikan oleh pemain muda. Namun, di bawah pelatih Hansi Flick, Lewandowski tak selalu mendapat tempat sebagai starter, sebuah keputusan yang patut dipertanyakan mengingat dampak besar sang striker. Sepanjang karirnya, Lewandowski membuktikan bahwa ketahanan dan konsistensinya bukan sekadar mitos. Dari mencetak 15 gol untuk Znicz Prusko, kemudian menjadi mesin gol di Lech Poznan, Borussia Dortmund, dan Bayern Munchen, hingga kini melanjutkan kebrutalannya di Barcelona. Rekam jejaknya sudah berbicara banyak. Ia pernah mencetak 42 gol dalam satu musim dan memecahkan beragam rekor usia maupun kompetisi. Real Madrid dikabarkan berpeluang besar memulangkan Nico Paz dari Como musim depan, dan langkah ini dianggap sebagai keputusan yang tepat mengingat kualitas serta nilai kontraknya yang sangat ideal bagi proyek tim. Real Madrid memiliki posisi tawar kuat sehingga tidak ada kompetitor eksternal yang benar-benar menjadi ancaman dalam proses negosiasi. Meskipun begitu, kembali bergabungnya sang gelandang muda Argentina tidak otomatis membuat situasi berjalan mulus. Perubahan komposisi, penyesuaian taktik, dan reposisi pemain lain hampir pasti terjadi karena karakter permainan Nico Paz sangat potensial untuk menjadi fondasi tim di masa depan. Sandro Tonali menjalani perjalanan karir yang penuh dinamika sejak pertama kali mencuri perhatian publik Italia bersama Brescia. Gelandang berusia 25 tahun itu sempat dielu-elukan sebagai regista masa depan setelah penampilannya yang matang di usia muda. Kemampuannya membaca permainan serta kualitas distribusi bola membuat banyak klub elit memantau perkembangan sang pemain. AC Milan menjadi klub yang beruntung mengamankan jasanya pada 2020. Tonali awalnya datang sebagai pemain pinjaman, namun performa solidnya membuat Rossoneri mengikatnya secara permanen pada tahun berikutnya. 2 musim ia habiskan di San Siro, memimpin lini tengah dan menjadi salah satu figur penting dalam skuad Stefano Pioli.
MU akhirnya memperbolehkan Zirkzee untuk pindah klub di musim dingin nanti karena kondisi terkini dari Benjamin Sesko. Hasil pemeriksaan terbaru cedera Sesko menunjukkan sang striker tidak mengalami cedera yang terlalu parah. Ia diperkirakan sudah pulih di skuad MU pada awal tahun 2026 nanti. Dengan kembalinya Sesko yang lebih cepat, Zirkzee jadi tidak terlalu dibutuhkan di skuad MU. Sehingga ia diperbolehkan untuk pergi di musim dingin nanti. Kylian Mbappé kembali menegaskan statusnya sebagai fenomena sepak bola modern. Pekan lalu, sang bintang Real Madrid mencetak 2 gol saat Prancis menghajar Ukraina 4-0, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan mengukir torehan monumental, 400 gol sepanjang karir senior. Pencapaian itu terasa lebih istimewa karena datang pada usia yang masih relatif muda. Mbappé kini menapaki jalur yang sama dengan dua ikon terbesar sepak bola abad ini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, seberapa dekat sebenarnya Mbappé dengan jejak keduanya setelah sama-sama mencapai 400 gol? Saat menyentuh gol ke-400, Mbappé berusia 26 tahun, 10 bulan dan 24 hari, menjadikannya pemain termuda sejak Pele yang mampu sampai di angka tersebut. Di era modern, hanya Messi yang mampu mendekati kecepatannya. Lionel Messi mencapai 400 gol pada usia 27 tahun 3 bulan, sekitar 5 bulan lebih tua dari Mbappé ketika mencapai milestone yang sama. Saat itu, Messi sudah menjelma menjadi mesin gol Barcelona dan magnet baru sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo butuh waktu lebih lama. CR7 mencapai 400 gol di usia 28 tahun 11 bulan, hampir 2 tahun lebih tua dari Mbappé. Dengan usia yang masih jauh dari masa emas seorang penyerang, Mbappé punya peluang besar untuk menyalip total gol Messi dan Ronaldo. Dengan catatan ia mampu menjaga konsistensi dan umur panjang karir seperti dua legenda tersebut. Soal efisiensi mencetak gol, Messi masih memimpin. La Pulga hanya membutuhkan 525 pertandingan untuk menembus 400 gol. Mbappé berada sangat dekat di belakangnya, 537 pertandingan, hanya selisih 12 laga. Sebagian besar golnya dicetak bersama Paris Saint-Germain, di mana ia menorehkan 256 gol dari 308 pertandingan. Sementara itu, Ronaldo membutuhkan 653 pertandingan untuk mencapai angka serupa. Meski demikian, CR7 kemudian berubah menjadi mesin gol brutal yang menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Menariknya, baik Mbappé maupun Messi sama-sama mengoleksi 20 trofi senior ketika mencapai 400 gol. Namun, kualitas trofinya berbeda jauh. Lionel Messi, 3 Liga Champions, 6 La Liga, 5 Supercopa de Espana, 2 Copa del Rey, 2 Piala Dunia antar klub, 2 UEFA Super Cup. Raihan ini menunjukkan Messi sudah berada pada puncak kejayaan Barcelona saat mencapai 400 gol. Kylian Mbappé, 7 Ligue 1, 4 Coupe de France, 1 Piala Dunia 2018, 1 UEFA Nations League. Meski demikian, absennya trofi Liga Champions membuat lemari trofinya belum semegah Messi. Cristiano Ronaldo, 3 Premier League, 1 Liga Champions, 1 La Liga. Namun, CR7 kemudian meraih banyak trofi bergengsi di tahap selanjutnya, termasuk Champions League bersama Real Madrid dan gelar Euro 2016. Jika hanya melihat usia dan kecepatan mencapai milestone, Mbappé sejajar atau bahkan sedikit lebih unggul dibanding Messi dan Ronaldo di fase karir yang sama. Dari sisi drama, efektivitas, dan dampak permainan, Mbappé jelas tengah menulis babak baru dalam sejarah sepak bola modern. Namun untuk benar-benar masuk dalam perdebatan terhebat sepanjang masa, ia masih harus membuktikan satu hal, ketahanan karir. Messi dan Ronaldo bukan hanya hebat, mereka bertahan di level tertinggi selama lebih dari 15 tahun. Jika Mbappé mampu meniru daya tahan itu, bukan tidak mungkin ia akan menjadi raja baru di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa.